Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai Unregulated Corporate Reporting Decision Consideration of System-Oriented Theories. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Hasan Fadli dengan NIM A1C118063, yang kedua Sania Irene Balkis dengan NIM A1C019229, yang ketiga Siti Zahra Azwina dengan NIM A1C019230, dan yang keempat Villa Susanti Rahmatullah dengan NIM A1C019245. System-oriented theories adalah teori legitimasi dan teori stakeholder. Dalam system-based perspektif, suatu entitas diasumsikan dipengaruhi oleh dan juga mempengaruhi masyarakat. Gray, Owen, dan Adams pada tahun 1996 menyatakan bahwa suatu organisasi dan masyarakat yang berorientasi ke sistem akan memungkinkan kita melihat peran informasi pada hubungan yang terjadi antara organisasi, negara, individu, dan grup. Berdasarkan teori legitimasi dan stakeholder, kebijakan pengungkapan akuntansi dipandang sebagai strategi untuk mempengaruhi hubungan organisasi dengan pihak-pihak lain. Teori legitimasi dan stakeholder diaplikasikan untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Teori ini juga dapat untuk menjelaskan mengapa perusahaan memilih mengadopsi teknik akuntansi tertentu. Di dalam materi ini, kami akan membahas 4 subbahasan. Yang pertama, teori ekonomi politik, yang kedua, teori legitimasi, yang ketiga, teori stakeholder, dan yang keempat, teori institusional. Teori ekonomi politik. Teori legitimasi dan stakeholder adalah teori yang diderivasi dari teori ekonomi politik, menurut Gray, Owen, dan Adams pada tahun 1996. Gray mendefinisikan ekonomi politik sebagai kerangka pikir yang mengaitkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan tanpa memperhatikan masalah sosial. Dengan menggunakan ekonomi politik, seseorang peneliti dapat memperhatikan isu-isu sosial yang lebih luas yang berdampak pada perusahaan, dan informasi apa yang harus diungkapkan. Guthrie dan Parker pada tahun 1990 menyatakan bahwa perspektif ekonomi politik memandang pelaporan akuntansi sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Pelaporan akuntansi digunakan sebagai alat untuk pembangunan, penjagaan, dan legitimasi institusi-institusi ekonomi dan politik. Pengungkapan mempunyai kapasitas untuk menyalurkan makna-makna sosial, politik, dan ekonomi bagi pembaca laporan yang plural. Dalam teori ekonomi politik terdiri dari 2 pandangan, yaitu yang pertama pandangan klasik dan yang kedua pandangan Bourdieu. Pandangan klasik. Pandangan ini, laporan keuangan dan pengungkapan digunakan untuk menjaga posisi yang menguntungkan bagi pengontrol sumber daya dan tidak merusak pihak-pihak yang tidak mengontrol sumber daya. Yang kedua ada pandangan Bourdieu. Pandangan ini disusun oleh Gray, House, dan Flavers, lebih terpusat pada interaksi kelompok dalam kemajemukan. Yang kedua ada teori legitimasi. Berdasarkan teori legitimasi menyatakan organisasi secara kontinu mencari cara agar beroperasi dalam batas norma-norma masyarakat. Artinya bahwa operasi perusahaan dipandang oleh orang lain sebagai hal yang legitimate. Norma yang ada selalu berubah sehingga perusahaan harus menyesuaikan. Teori legitimasi didasarkan pada ide bahwa ada kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat sekarang mengharapkan perusahaan untuk melakukan pencegahan kerusakan lingkungan, menjamin adanya keamanan bagi konsumen dan karyawan. Karena itu, perusahaan dengan lingkungan sosial yang tidak bagus akan sulit meneruskan operasinya. Teori legitimasi menekankan perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak publik. Kegagalan untuk memenuhi harapan sosial atau kontrak sosial ini akan menimbulkan sanksi dari masyarakat. Ide kontrak sosial ini bukanlah barang baru, tapi sudah lama didiskusikan oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Recherche. Macam-macam legitimasi. Yang pertama ada legitimasi harapan publik dan kontrak sosial. Yang kedua, legitimasi dan perubahan harapan sosial. Yang ketiga, menggunakan pelaporan akuntansi dalam strategi legitimasi.
Yang keempat, pandangan perusahaan terhadap pentingnya kontrak sosial. Yang kelima, legitimasi dan reputasi manajemen risiko. Yang keenam, ada uji empirik terhadap teori legitimasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada contoh pengujian empiris dari teori legitimasi. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan mengenai teori stakeholder. Dalam teori stakeholder terdapat dua cabang, yaitu yang pertama teori stakeholder etikal dan yang kedua teori stakeholder manajerial. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci mengenai teori stakeholder etikal. Dalam teori ini, dinyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara fair oleh perusahaan. Siapapun stakeholder harus diperlakukan dengan baik. Stakeholder mempunyai hak intrinsik yang tidak boleh dilanggar seperti gaji yang wajar. Definisi stakeholder menurut Freeman dan Reed adalah sebuah grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Dalam opininya, Clarkson membagi stakeholder menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang mempunyai kontribusi nyata terhadap perusahaan. Tanpa pihak ini, perusahaan tidak akan bisa hidup. Sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara langsung. Menurut Clarkson, stakeholder primer harus diperhatikan oleh manajemen agar perusahaan bisa hidup. Namun, pernyataan ini ditentang oleh teori stakeholder cabang etika yang berargumentasi bahwa semua stakeholder mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan oleh manajemen. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci mengenai teori stakeholder manajerial. Teori ini lebih terpusat pada organisasi atau organization center. Perusahaan harus mengidentifikasi perhatian para stakeholdernya. Semakin penting stakeholder bagi perusahaan, maka semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder tersebut. Informasi adalah elemen penting yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk mengelola atau memanipulasi stakeholder agar supaya terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama, tapi hanya kepada yang sangat powerful saja. Power stakeholder, seperti kreditor, pemilik, dan lain-lain, dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan, maka semakin tinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder. Dalam perspektif manajerial dari teori stakeholder, informasi, yakni termasuk di dalamnya adalah informasi akuntansi keuangan dan informasi tentang kinerja sosial organisasi, adalah elemen utama yang dapat digunakan organisasi untuk mengatur atau memanipulasi stakeholder untuk memberikan keuntungan pada persetujuan dan dukungan mereka atau untuk mengalihkan oposisi dan ketidaksetujuan mereka. Hal ini konsisten dengan strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom. Dalam hubungan pengungkapan sosial perusahaan, Roberts menyatakan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial berguna untuk dalam hubungan kepuasan pengembangan dan pengelolaan dengan pemegang saham, kreditor, dan badan-badan politik. Mengembangkan reputasi perusahaan menjadi tanggung jawab sosial melalui kinerja dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial sebagai bagian strategi untuk mengatur hubungan stakeholder. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi, bahwa teori stakeholder dari jenis-jenis manajerial tidak secara langsung menyediakan persepsi mengenai informasi apa yang harus diungkapkan daripada mengindikasi ketentuan informasi, termasuk informasi dalam sebuah laporan keuangan, jika dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan, menjadi berguna untuk keberlanjutan operasi dari bisnis entitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori institusional. Teori institusional telah dikembangkan dalam literatur akademik manajemen lebih spesifik pada teori organisasi sejak akhir 1970-an oleh peneliti seperti Mayer dan Rowan pada tahun 1997, DiMaggio dan Powell pada tahun 1983, Powell DiMaggio 91, dan Zucker 97 dan 87.
Sementara hal tersebut menjadi pengaruh yang utama dan perspektif teoritis yang kuat dalam analisis organisasi. Hal ini juga diadopsi oleh beberapa peneliti akuntansi seperti Kowalski dan Deer-Smith pada tahun 1998, Broadbent, Jacob and Laughlin pada tahun 2000, dan Bricknell dan Model pada tahun 2000 menggunakan teori institusional. Hal ini juga digunakan beberapa peneliti yang memeriksa aspek audit secara langsung berhubungan dengan teori akuntansi keuangan. Forgetry pada tahun 1992 mengaplikasikan teori institusional untuk menganalisis proses pengaturan standar akuntansi. Dillard, Rigney, Goddes pada tahun 2004 menyatakan bahwa teori institusional telah diaplikasikan pada penelitian akuntansi untuk mempelajari praktik akuntansi dalam organisasi. Teori institusional menyediakan penjelasan bagaimana mekanisme melalui organisasi yang mana mungkin mencari untuk menyamakan persepsi dari praktik dan karakteristik dengan nilai sosial dan budaya menjadi terinstitusionali dalam organisasi yang khusus, seperti mekanisme dapat termasuk mengemukakan dari keduanya, teori stakeholder dan atau teori legitimasi, tetapi dapat secara masuk akal juga meliputi tingkat yang lebih luas dari mekanisme legitimasi. Terdapat dua dimensi utama dari teori institusional. Yang pertama adalah isomorphism dan yang kedua adalah decoupling. Yang pertama adalah isomorphism. Proses isomorfik pertama di mana organisasi hanya akan merubah praktik institusional mereka dikarenakan tekanan dari stakeholder pada siapa organisasi bergantung. Proses ini berkaitan dengan cabang manajerial dari teori stakeholder. Perusahaan akan sukarela melaksanakan pelaporan berdasarkan pada pengaruh stakeholder dalam praktik pelaporannya di mana di dalamnya terdapat ekspektasi dan permintaan dari stakeholder yang memiliki pengaruh pada perusahaan. Proses kedua dalam isomorfik melibatkan organisasi mencari untuk berusaha menyamai atau mengembangkan praktik institusional dari organisasi lain, seringkali untuk alasan keunggulan kompetitif dalam ketentuan dari legitimasi. Proses isomorfik terakhir dijelaskan oleh Dimagio dan Faul pada tahun 1983, yaitu normatif isomorfisme. Hal ini menghubungkan tekanan yang muncul dari kumpulan norma untuk mengadopsi praktik institusional yang khusus. Dalam kasus pelaporan perusahaan, ekspektasi dari profesional bahwa akuntan akan patuh terhadap standar akuntansi. Dalam ketentuan pengungkapan perusahaan secara sukarela, tekanan normatif isomorfik dapat menimbulkan kurangnya pengaruh formal grup dari rentang buat formal dan informal grup di mana dimiliki manajer. Selanjutnya yaitu pada decoupling, mengidentifikasikan bahwa sementara manajer mungkin merasa kebutuhan untuk organisasi mereka untuk terlihat mengadopsi praktik institusional yang pasti dan mungkin proses formal institusi bertujuan mengimplementasikan praktik tersebut. Praktik aktual organisasional dapat menjadi sangat berbeda pada persetujuan secara formal dan secara publik melafalkan proses dan praktik. Ini dapat dihubungkan dengan pandangan dari teori legitimasi di mana pengungkapan sosial dan lingkungan dapat digunakan membangun image organisasi sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya di sisi forma sosial dan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.